Hai, perkenalkan nama saya Nanda Sri Mentari Baru Lubis dengan NIM 2306112134 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fermentasi untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah Literasi Digital oleh Ibu Nur L. Goldeimer, SSI, MSI. Apa sih proses fermentasi itu? Fermentasi adalah proses alami yang mengubah bahan-bahan mentah menjadi hasil fermentasi yang lebih bernutrisi. Proses ini telah dikenal selama berabad-abad dan menjadi proses penting dalam pembuatan makanan, minuman, dan produk untuk kesehatan manusia. Pengertian fermentasi dibagi menjadi tiga. Pertama, proses biokimia. Fermentasi adalah proses biokimia di mana mikroorganisme menguraikan senyawa organik dalam kondisi tanpa oksigen untuk menghasilkan senyawa lainnya. Yang kedua, pemrosesan makanan. Fermentasi adalah teknik pemrosesan makanan yang melibatkan penggunaan mikroorganisme atau enzim untuk mengubah rasa, aroma, dan tekstur makanan. Ketiga, bioindustri. Fermentasi adalah proses penting dalam produksi obat-obatan, bahan bakar, dan bahan kimia lainnya. Bagaimana sih tahap-tahap proses fermentasi? Yang pertama, persiapan. Bahan mentah dengan kualitas yang baik dipilih dan dipersiapkan. Yang kedua, inokulasi. Inokulum ditambahkan ke dalam bahan mentah untuk memulai fermentasi. Yang ketiga, pemantauan. Proses fermentasi diamati dan dimonitor untuk memastikan kondisi optimal bagi pertumbuhan mikroba. Keempat, pelbagai. Proses ini dilakukan tanpa udara untuk mencegah oksidasi dan menghasilkan senyawa kimia baru. Apa aja sih mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi? Yang pertama, ragi. Ragi digunakan dalam pembuatan roti, bir, dan minuman keras untuk mengubah gula menjadi alkohol. Yang kedua, bakteri. Bakteri seperti Lactobacillus dan Streptococcus menghasilkan asam susu dan asam cuka. Yang ketiga, jamur. Jamur seperti Aspergillus digunakan dalam pembuatan kecap, miso, dan tempe untuk memecahkan protein menjadi asam amino. Ada 3 jenis fermentasi. 1. Fermentasi laktat. Pada fermentasi laktat, mikroorganisme mengubah glukosa menjadi asam laktat. Yang kedua, fermentasi alkoholik. Pada fermentasi alkoholik, mikroorganisme mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Yang ketiga, fermentasi asam amino. Pada fermentasi asam amino, mikroorganisme menghasilkan asam amino sehingga rasa dan teksturnya menjadi berbeda. Berikut manfaat dari fermentasi. Makanan yang lebih sehat dapat meningkatkan kandungan nutrisi, probiotik, dan enzim dalam makanan. Kedua, dalam pembuatan minuman. Minuman seperti bir, anggur, dan kefir diproduksi dengan menggunakan fermentasi sebagai bagian dari proses produksinya. Yang ketiga, untuk produk kesehatan. Banyak produk kesehatan seperti suplemen probiotik dan obat-obatan diproduksi dengan menggunakan fermentasi sebagai bagian dari proses produksinya. Contoh aplikasi fermentasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ada yang kita sebut tempe. Tempe adalah produk fermentasi khas Indonesia yang terbuat dari kedelai. Di samping itu, fermentasi juga digunakan dalam pembuatan oncom, kecap, dan tape. Yang kedua, ada yogurt. Yogurt diproduksi dengan menggunakan fermentasi bakteri laktat untuk membentuk kultur yogurt. 3. Makanan mewah. Makanan mewah seperti keju dan salami diproduksi dengan menggunakan fermentasi sebagai salah satu bagian dari proses produksinya. Kesimpulan apa sih yang kita dapat dari video ini? Yang pertama, fermentasi adalah proses alami yang telah dikenal selama berabad-abad dan menjadi proses penting dalam pembuatan makanan, minuman, dan produk untuk kesehatan manusia. Yang kedua, fermentasi memegang peran penting dalam kehidupan kita dengan memberikan manfaat dan membantu kita memproduksi makanan dan minuman berkualitas. Yang ketiga, untuk menjaga keberhasilan fermentasi, perhatikan pentingnya menjaga kondisi optimal untuk perkembangan mikroba selama proses tersebut. Sekian video fermentasi dari saya. Semoga teman-teman yang mendengar dan melihat video ini bisa mengerti apa sih itu fermentasi, apa sih manfaatnya, bagaimana sih caranya. Terima kasih.